Ini pertanyaan dari Ahmad Sujai di Halim Perdana Kusuma. Assalamualaikum Ustazah. Langsung pertanyaan beliau adalah bagaimana jalan keluarnya dari kesulitan hidup? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya beliau bertanya juga apa saja doa-doa yang harus dilakukan oleh Pak Sujai ini di samping sholat fardu atau sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tahajud dan salat duha ya. Mohon sarannya seperti apa? Baik ya, untuk Pak siapa tadi ya, Pak Sujai ya, dan juga untuk semua pendengar FM dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi buat Bapak tadi yang bertanya mengenai kesulitan hidup, itu adalah cara Allah untuk membuat kita kembali kepadanya. Semua kesulitan hidup adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk dia naik kelasnya, untuk dia menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dokter. Ya. Ketika kita sedang sakit, kita akan pergi ke dokter. Dokter akan memberikan kepada kita resep-resep yang hampir rata-rata semuanya pahit. Maka kesulitan hidup seperti obat-obat pahit itu. Kita harus memakannya, kita harus meminumnya sesuai dengan aturan-aturan. Dan aturannya itu juga tidak akan pernah keluar dari batas kemampuan manusia. Sebab Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada manusia sesuatu yang dia tidak akan tanggung, tidak bisa tanggungnya. Jadi kesulitan hidup itu adalah untuk menyehatkan kita, meninggikan derajat kita, meninggikan keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sehat, sehat iman, sehat hati, sehat pikiran, sehat zahir batinnya. Jadi semua kesulitan hidup jangan takut. Jangan takut darinya, kita kerjakan sesuai dengan yang semestinya. Begitu ya. Itu untuk Bapak Sujai. Kalau ditanyakan tentang apa zikiran atau apa wirid atau apa yang harus dilakukan, maka yang harus dilakukan kalau bicara tentang kesulitan hidup adalah bersabar. Bersabar menghadapi kesulitan tersebut sambil dilihat-lihat mana yang harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Sebagian kesulitan tersebut waktu yang akan menyembuhkannya. Sebagian kesulitan. Dan salah satunya kuncinya tadi ya kesabaran, apa buat ya, memang harus sabar gitu. Sebagian kesulitan jalan keluarnya adalah sabar. Misalnya kayak ditinggal wafat oleh orang yang dicintai gitu. Udah nggak ada yang lagi yang bisa diusahakan. Namun sebagian kesulitan itu harus dicarikan solusinya. Misalnya kalau ada keluarga yang sakit atau ada diri sakit gitu kan, dicarikan solusinya, dicarikan pengobatannya gitu ya. Tadawu tasihu, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, berobatlah maka kamu akan sehat. Maka ada yang memang kita perlu melakukan sesuatu, ada yang tidak perlu melakukan sesuatu. Nah, karenanya kemudian dalam setiap kesulitan itu harus kita laksanakan dengan ada ilmunya. Mana yang kita perlu ikhtiarkan, mana yang tidak perlu ikhtiarkan. Nah, kalau kemudian bicara tentang wirid atau apa, itu seperti tambahan vitamin ya, seperti itu ya, yang kemudian insya Allah menjadikan kita jauh lebih kuat. Nah, kalau bicara tentang wirid yang menghilangkan kesulitan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, salah satunya misalnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi Muhammad, dawa li 99 da'i saruhal ham. La haula wala quwata illa billah itu adalah obat untuk 99 penyakit. Penyakit kehidupan ya, maksudnya aisaruhal ham, yang paling minimalnya adalah kegalauan. Yang paling minimalnya adalah kesedihan. Kemudian salah satunya lagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang diajarkan Allah bahkan ya di dalam Al-Quran adalah ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya sebagai salah satu doanya Nabi Allah, yaitu Nabi Allah Yunus ketika berada dalam perut ikan. Nabi Yunus selalu berzikir dengan zikir yang seperti itu, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Agung Engkau ya Allah, akulah yang telah melakukan dosa, akulah yang enggak benar sebagai seorang hamba. Allah kemudian mengatakan fanajainahu minal gham, maka kami selamatkan Yunus dari segala kesumpekannya, dari segala kesulitannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami berbuat kepada
hamba-hamba kami yang beriman. Maka itu semuanya adalah salah satu dari dikiran-dikiran yang memang memberikan kemudahan dalam kehidupan, insyaallah. Oke, selain yang sholat-sholat yang bisa dilakukan oleh Pak Sujai, ya, jadi bacaan-bacaan tadi, sholawat itu juga bisa dilakukan. Iya, betul. Sholawat juga iya. Kemudian sedekah. Bersedekah sebab katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Bala itu atau musibah atau kesulitan ataupun bencana tidak akan kena terhadap tidak akan mengenai pundaknya sedekah. Artinya kalau ada orang sudah mengeluarkan sedekahnya, insyaallah bala akan tertahan darinya. Oke, berarti insyaallah ya. Dan ini semoga saja Pak Sujai juga bisa melakukannya setiap harinya ketika menghadapi kesulitan, minimal saja dengan membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Itu saja ya, minimal dengan bacaan seperti itu. Dan ini juga mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Sujai, insyaallah juga sudah terjawab Ustazah.